Ya, intinya adalah kita mau meningkatkan kualitas SDM peperangan Turnip, ya, khususnya yang mahasiswa. Saya perkenalkan, saya peneliti di LIPI, saya juga ketua untuk International Conference ACIPAS, CESID, Himbep. Ini 3 International Conference. Ini beberapa workshop kemarin kita sudah lakukan, dan ini panitianya sebagian besar kita bikin peperangan Turnip, ya, mungkin hadir di sini. Dan saya juga sebagai ketua untuk IEEE, ini organisasi internasional. Dan juga ini kita juga di sini merupakan bagian dari PT Agrowisata Parna Indonesia. Salah satu peperangan Turnip kita sekarang sudah bekerja di perusahaan ini. Nanti mudah-mudahan dia bisa memberikan semacam testimoni buat penyemangat buat kita atau anak-anak kita yang mahasiswa yang lainnya. Nah, ini ada istilah menyebutkan tidak ada makan siang yang gratis, atau kalau di bahasa Indonesia kan tidak mungkin seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu tanpa melakukan sesuatu, berbuat apapun. Dan juga ini tidak ada, yang kedua ini adalah bahkan keledai pun tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Nah, ini perlu pahami. Kalau mau sukses itu berarti kita harus melakukan sesuatu hal yang besar. Kalau kita mau berhasil itu kita harus betul-betul jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau mau tahun-tahun sebelumnya kita mungkin kurang sukses anak-anak kita, ini harus kita lakukan satu perubahan. Jangan setiap tahun kita hal-hal yang sama kita ulang, sehingga mengakibatkan memang ya kesuksesan itu akan selalu hal yang sama. Kalau matematika juga bilang tidak mungkin kita mendapatkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Nah, jadi ini ada 3 filosofi yang harus kita pahami, bahwa kalau mau hasil berbeda, caranya juga harus berbeda. Jadi kalau mau sukses, belajarnya juga harus berbeda. Ya, ini yang perlu. Jadi kalau zaman dulu hanya sekedar kuliah bisa gampang dapat pekerjaan. Kalau sekarang tanpa usaha yang maksimum, ini omong kosong kita bisa dapat pekerjaan. Seiring dengan perkembangan teknologi zaman, ya. Nah, itu mungkin sedikit gambaran awalnya. Ini kalau kita lihat di sini, tahun 2009 untuk meliput berita itu masih pakai helikopter dan masih ada reporternya. Tahun 2019 dalam 10 tahun perbedaan itu sangat jelas, bahwa meliput berita itu hanya pakai drone, tidak butuh pilot, tidak butuh helikopter, tidak butuh lagi reporter. Artinya di sini yang digambarkan dalam 10 tahun akibat teknologi pengurangan lapangan pekerjaan itu menurun drastis. Artinya berarti kalau kita hanya menjadi karyawan dengan mengandalkan ijazah, maka kemungkinan besar kita hanya bisa jadi buruh kasar saja. Nah, ini menjadi gambaran. Nah, sekarang ini pengetahuan dan kemampuan itu harus selalu diupdate. Ini yang selalu saya dorong untuk peperangan Turnip. Mari kita tingkatkan, mari kita bangun kemampuannya. Ijazah itu tidak cukup. Biarpun Anda lulus dari UI, dari ITB, tidak ada jaminan Anda bekerja. Yang ditanya, Anda bukan lulus dari mana, tapi yang ditanya adalah Anda bisa ngapain. Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin sering dengar industri 4.0. Ini adalah zamannya semua computerized, semua digital. Apa yang kita lakukan saat ini, pertemuan ini adalah digital. Inilah 4.0 itu. Nah, tapi kalau anak-anak kita masih gaptek, masih kurang paham masalah teknologi, perkembangan teknologi, mereka itu berarti di luar 4.0, kan tidak masuk di zaman itu gitu loh. Jadi kalau mereka untuk mengikuti zaman pun tidak sanggup, bagaimana mungkin mereka bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang harus kita pahami, bahwa teknologi ini akan selalu berkembang, dan kita harus bagian dari pengembangan teknologi itu, bukan jadi hanya sekedar pengguna. Ya, nanti saya kasih beberapa contoh. Ini istilahnya ini kita harus bisa lihat di sini. Kalau mau sukses itu, kita harus memiliki banyak keahlian. Kalau kita memiliki banyak keahlian, itu ikut workshop, itu ikut pelatihan, ikut international conference segala macam. Sesulit apapun pintu tertutup, pasti ada satu yang terbuka. Nah, ini mungkin di firman Tuhan juga ini disebutkan. Nah, ini yang perlu harus kita siapkan. Bagaimana
anak-anak kita itu selalu dipastikan akan ada pintu yang terbuka. Salah satu contoh, kita sekarang di rumah ini, walaupun COVID, kita tetap bisa bekerja. Anak-anak di rumah ini yang kita bimbing ini ada selalu pekerjaan. Kita bikin pelatihan mereka untuk meningkatkan kemampuan. Beberapa kali saya undang peparan turni untuk ikut secara gratis. Hanya sedikit yang datang, itu pun datang sebentar habis itu kabur. Nah ini mungkin orang tua nggak tahu ini. Gitu loh. Ketika orang lain datang ke sini dengan bayar, anak kita suruh gratis tapi nggak mau. Nah ini juga perlu orang tua harus tahu bahwa memang situasi itu seperti itu. Ini boleh kita lihat tangga ini ya. Ini adalah filosofi. Semua saya pikir pernah punya tangga. Menurut saya kita tuh pasti rumah tangga jaguna kan. Ini tangga ini kalau kiri kanan tidak sama, ini tidak bisa dipakai, tidak bisa ini tinggi. Bisa dibayangkan sama-sama kita ya. Kalau kiri kanan tidak sama, ini tidak akan bisa, tangga ini tidak bisa dipakai untuk tinggi. Kalau mau dia tinggi, harus kiri kanannya harus sama. Kalau enggak, dia akan jatuh. Nah, ini analoginya, yang kiri ini adalah inilah anak kita disuruh kuliah. Dia punya ijazah. Tapi ketika dia tidak punya keahlian yang non formal, yang mana itu harus didapat di luar pendidikan kuliah, maka tangganya akan miring. Dia tidak akan bisa tinggi. Jadi kategorinya nanti anak kita tamat itu ya paling bisa dapat gaji 2 juta lah sebulan lah. Ini untuk makan aja juga susah itu. Nah ini kita harus tahu kan, apalagi yang hidup di Jakarta. 5 juta itu nggak ada apa-apanya di Jakarta. Terus terang aja bilang, di Bandung aja nggak ada apa-apanya 5 juta. Nah apalagi kalau kita lihat ini sekarang kan begitu kan. Nah untuk itu bagaimana supaya kita bisa membangun tangga ini dua? Ini kan tangga kehidupan. Kiri kanannya harus seimbang. Dan harus sama-sama kita bangun berbarengan. Pendidikannya harus jalan, tapi keahliannya juga harus kita bangun. Keahlian ini tidak ada di kampus ini. Tidak akan pernah dapat di kampus. Kampus hanya menyediakan ijazah. Ya, saya juga jadi dosen. Dan saya juga pernah jadi mahasiswa. Tidak ada ini dapat di kampus keahlian ini. Contoh bahasa Inggris. Cuman dua SKS ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris itu adalah mandatory. Tanpa memahami bahasa Inggris, Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Ini buat anak-anak mahasiswa. Ini harus dipahami. Banyak sekarang anak S1 yang lulus itu tamat juga dia nggak bisa berbahasa Inggris. Ya. Ini sebagai gambaran. Bagaimana supaya bisa dapat pekerjaan? Tadi kita harus ini contoh ini. Ini kebetulan ini saya di rumah itu punya peralatan ini semua. Ya, punya bor, punya mesin apa ini? Punya mesin potong, mesin gerinda, semua lengkap saya punya peralatan dan saya bisa gampang saya bikin apapun. Saya bisa bikin lemari, saya bisa bikin sangkar burung. Nah, ini ya. Ini adalah filosofi kehidupan. Ketika anak kita punya keahlian, maka akan gampang untuk mengcreate pekerjaan. Akan gampang, kemanapun akan lebih mudah. Tapi kalau kita hanya punya palu, ini mau bikin apapun susah ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ibaratnya anak kita tamat, punya ijazah, dia hanya punya palu. Mau dipain? Bikin apa bisa bikin palu kan? Gergaji juga tidak punya. Kan gitu kan? Tapi kalau kita punya lengkap, punya gergaji mesin, punya ketam, dan segala macam, yang tidak punya keahlian bertukang pun pasti bisa menukangi sesuatu. Karena peralatannya lengkap. Itu ya. Ini contoh ini. Ini selama COVID saya bikin lemari ini. Ya, ini saya bikin sangkar burung, saya bikin taman dan segala macam. Ya, ini contoh ya. Nah, bagaimana anak kita ini harus kita bangun memiliki keahlian? Boleh saya garansi kalau ada kita yang punya keahlian, siapa yang kenal? Mahasiswa Indonesia saya tahu rata-rata seperti apa mereka di kuliah. Ya, dosen-dosen mereka juga banyak kan murid saya. Nanti saya tunjukin. Ini adalah di kuliah itu ini tidak diajari, tapi faktanya anak-anak kita itu harus paham masalah ini. Kalau dia mau contoh ini ada sini Yosafat di sini, bekas murid saya. Dia harus menguasai ini, kalau nggak dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ini semua ini teknologi. Inilah yang membangun teknologi itu, algoritma ini. Ini khusus untuk yang engineering. Nanti yang lain juga sama. Kalau ini dipunyain, maka gampang bikin proposal tugas akhir atau skripsi, bisa bikin KP tugas akhir, bisa bikin publikasi. Ya, ini beberapa murid yang saya bimbing sudah punya publikasi internasional. Ada di grup ini, nanti bisa dengarkan apa manfaatnya. Tapi memang ngobrol dengan Arjon itu tidak mudah. Saya marahi pasti kalau main-main gitu loh. Jadi nggak cocok, saya suruh keluar itu. Nah, itu ya.
Untuk sukses itu bukan harus karena kuat, ya, bukan karena pintar, tapi kita harus bisa menyesuaikan diri, ya. Buat anak semua, Anda harus bisa menyesuaikan diri. Kalau Anda tiap hari, kalau handphone dia copot-copot mergame, udahlah, tinggal nunggu kawin aja itu nanti, cari jodoh yang orang kaya. Kalau enggak, nggak akan bisa itu hidup itu. Atau gerogoti itu harta orang tuanya. Iya kalau orang tuanya punya harta. Kalau enggak, udah jadi tukang beling aja nanti jadinya. Ini yang saya bilang ini pedih memang, tapi fakta. Manis jangan langsung ditelan, itu bisa jadi penyakit gula. Pahit jangan dibuang, karena itu bisa jadi obat. Ya. Ini adalah saya menjadi reviewer di jurnal ini. Kenapa dosen-dosenmu belajar sama saya, mereka mencari ini. Ini international conference yang dibuat oleh Turnip. Cuma Turnip yang bisa bikin international conference. Cari marga lain kalau ada. Semua marga lain datang ke kita. Kenapa Turnip tidak mau datang publikasi di sini? Saya bilang gratis loh. Orang lain bayar datang sini bayar minimal 5 juta satu orang. Ya. Ini website. Ini yang bikin ini Turnip ini yang bikin ini. Coba dicari ini. Agrowisata Perlak Parna. Yang bikin website Parna itu marga Turnip loh. Ya, salah satunya ini Verlin Turnip, orang Lampung. Mudah-mudahan ada orang tua di sini. Ini bikinnya apa ini? Semua perdagangan sekarang itu pakai landing page namanya. Ya, untuk dagang itu seperti multi level marketing segala macam. Turnip yang bikin itu. Ini adalah kursi roda yang kita bangun. Ini anak UPI ini. Ini kita bangun semua sensor di sini. Jadi kalau yang anak kita mau dibangun teknologi, kita ajari dia bikin teknologi ini. Kita ajari dia programming. Kita bagaimana algoritma itu bisa menjalankan ini semua. Ya, itu yang menjadi tugas saya kerja praktek anak-anak kita. Jangan cuma kopi sana kopi sini gitu loh. Tugas saya nggak jelas gitu ya. Bisa ini pernah baru dapat penghargaan dari Menristek. Ya, ini pernah tampil di beberapa TV. Ini juga di beberapa media hanya untuk melihat kursi roda buatan Turnip ya. Ini orang-orang Jawa dan orang Sunda ini asisten saya ini. Coba kenapa nggak ada marga Turnip gitu loh. Ya, ini dengan Dr. Oz, ya, ini dengan ITV News. Nah, pernah juga kita dapat penghargaan dari Kalbe Pharma. Ini kita sekarang kerjasama dengan Rumah Sakit Sadikin untuk bagaimana untuk mendeteksi pengguna narkoba. Kita berhasil bikin alat untuk bisa mendeteksi menggunakan narkoba dari sinyal otak. Ya, ini yang kita bangun. Ya. Ini skemanya, ini eksperimennya. Ini kita menggunakan semua pengguna narkoba kerjasama dengan rumah sakit. Ini kita bisa bikin 3D brain mappingnya atau sekarang atau mirip MRI-nya. Nah, kita bisa juga mendeteksi aroma untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi kalau ada yang susah tidur bisa ngubungin kita, nanti kita bantu untuk supaya gampang tidur. Tapi tidak tidur selamanya ya. Ini juga ini untuk mendeteksi stroberi. Ini untuk pertanian ya. Bagaimana image processing kita pakai untuk mendeteksi penyakit pada pertanian. Ya, ini udah jadi publikasi internasional nih. Ini bagaimana mendeteksi, ini yang kerjasama dengan tadi PT AIO itu yang pembuat Pocari Sweat. Mereka memproduksi makanan namanya soybean. Ini kita deteksi bagaimana efeknya terhadap otak. Ini kita melakukan eksperimen. Ini semua orang Jawa semua ini, orang Jawa, orang Sunda ini semua. Nggak ada marga Turnipnya. Ya, kita bikin brain mappingnya. Kalau anak kita bisa bikin gini, cari kerja pasti gampang. Ya. Ini kita bisa mendeteksi penyakit jantung jarak jauh pakai handphone. Ini kita bangun. Kemarin si Yosapat ikut membangun ini. Tugas akhirnya si Yosapat ini ada di sini. Yosapat, marga Saragi. Tapi katanya sih dia marga Turnip. Ya. Dia ikut membangun ini kemarin. Tugas akhirnya dia udah ada publikasi internasional. Ini kita lihat ini sambil Scott jam kita bikin ukur sinyal jantungnya. Ini sambil pakai treatment ini juga kita bikin seperti ini. Kita ukur ini wireless, nggak pakai kabel ini. Kita bangun teknologinya. Ya, ini kita bikin di website. Ini orang informatika nih. Bagaimana kita bisa melihat sinyal jantung itu di handphone kita jarak jauh. Ya. Ini kita bisa mendeteksi gerakan bayi di handphone jarak jauh. Ini kerjasama dengan Umpri di Medan ini. Kita bisa mendeteksi pasang sensor di perut ibu hamil. Kita bisa memonitor dan ini bisa kerjasama komunikasi dengan rumah sakit. Ya. Ini juga sedang kita kembangkan. Ini kita bikin sistem pengawasan di Indonesia, sistem monitoring. Pengawasan di Indonesia kerjasama dengan Polda Jambi. Ya.
Jadi kalau jenderal itu teman-teman kita itu. Jadi bagaimana kita bisa membangun itu gitu loh. Ini saya butuh nih orang informatika, jangan cuma informatikaan gitu loh. Kuliah informatika tapi nggak bisa ngapain. Nah, datanglah ke kita biar kita bantu, kita fasilitasi. Memang tidak mudah memang. Yang nggak gampang kan, nggak seperti minum air, tapi hasilnya bisa dirasakan. Ya. Ini kita bisa memonitor. Jadi ini di titik ini semua kita koneksi nih, kita bisa monitor pergerakan. Inilah desa-desa yang menggunakan anggaran dana desa itu. Kita bisa lihat bagaimana desa itu dimonitor. Kita bisa bikin solar cell. Ini kita bikin di Samosir ini, 10 kilowatt. Ya. Ini teknologinya kita bikin solar cell-nya. Ini kita bangun solar cell ini di Pakokan ini. Walaupun ini teknologinya kita bangun. Ya. Ini tadi kita bertemu dengan para dokter dan profesor bidang pertanian seluruh Indonesia. Ya. Mudah-mudahan di sini ada si Kevin. 3 dosennya si Kevin ada di sini. Ya, salah satunya Dr. Liluh Suryani. Ini dosennya si Kevin ini di Udayana. Ini Profesor Irwan Effendi. Ini rektor profesor dari Unri. Kalau ada sih dari Pekanbaru. Ini profesor dari Unri nih. Ya. Ini dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini si Perlin nih. Ini lihat wajahnya nih. Kelihatan nggak wajahnya si Perlin? Mudah-mudahan sini ada orang tuanya. Ini dia presentasi. Dia itu berhasil, kita lagi membangun, saya suruh membuat sistem tiketing online kapal feri 3 ras Simanindo. Ini udah publikasi internasional ini, Scopus. Ya, dosenmu aja belum tentu ada Scopusnya. Ini si Perlin belum tamat udah ada Scopusnya. Ini menurut saya. Nah, anak-anak kita mau diajarin nggak? Kalau cuman suruh didoain, kita doakan dari sini. Ini ada Yosapat nih, ada Yosapat di sini ya, masih ada. Ini nih, ini udah publish ini di jurnal ini. Ini ada namanya Yosapat Vincent Saragi. Ya, katanya sih dia ketur nih ini. Ya. Ini nama saya di belakang, saya pembimbingnya. Udah punya publikasi. Sebelum dia lulus dia udah punya publikasi. Ya. Ini S1 loh, bukan S2 ya. Jadi ini tolong dikasih tahu anaknya. Kalau cuma ijazah nggak laku. Jadi kalau besok kirim CV-nya katanya cuma ijazah doang, ijazahnya CV-nya cuma 1 halaman, itu nggak kepake itu. Kita baik-baik aja sekarang. Jadi supaya ke depan itu bagaimana anak kita ini kita bangun gitu loh. Makanya kita undang ini orang tua. Ya. Ini mahasiswa-mahasiswa yang datang pernah ke lab saya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tapi hanya segelintir aja yang peparan turnip. Ya salah satunya ya sahabat lah si Perlin gitu ya. Itu nggak pernah lagi ditawar-tawarin itu. Dibikin grup mahasiswa ditawarin, apa tugas akhirmu? Diam baik gitu loh. Diundang virtual meeting nggak datang. Sukses itu harus basisnya harus disiplin. Kebayang nggak sekian banyak orang ini datang nggak? Disiplinnya nggak ada gitu loh. Ya. Ini tadi juga ini ya. Ini hari ini nih mahasiswa ada 12 orang mahasiswa elektro dari UNPAD. Ini mau belajar di lab kita nggak ada. Jangankan mereka tuh mereka Batak aja nggak ada di sini. Ya. Mereka ini akan belajar sama kita. Ya, hari ini kejadian ini. Mereka melamar untuk belajar. Ini anak dari Caltex Riau nih, untuk orang Riau yang ada di sini. Orang Riau aja datang ke sini loh ini. Ini ada 16 orang nih. Mahasiswa Caltex Riau ya. Ini publish di delegasi. Mudah-mudahan ada yang punya delegasi di sini. Kita promosikan sekalian. Riau, peneliti BPI LIPI dan mahasiswa politik Caltex Riau tetap berkarya. Ini selama pandemi. Anak-anak kita mungkin di rumah berkarya nggak selama pandemi ini. Jangan-jangan cuma main game aja. Oke, ya ini salah satu ini bukti-bukti nyata bagaimana kita serius meningkatkan SDM itu gitu loh. Jadi bukan cuma ijazah yang dibawa-bawa. Ini adalah bimbingan saya. Ada 12 mahasiswa S3 hukum. Ya. Orang hukum aja belajar loh sama si Turnip. Ini judulnya nih. Nggak main-main ini. Rancangan petunjuk teknis penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana cyber. Ini yang punya ini adalah berbasis pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan pemilu. Ini adalah ketua Bawaslu salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Ini mereka sedang S3 sekarang. Ini. Nah, yang ingin saya sampaikan Ihita, tadi pertanian juga saya bimbing, orang hukum juga saya bimbing, orang sosial ekonomi juga saya bimbing. Ini jangan sampai anak-anak kita ini sampai susah tamat gitu loh. Ini ada di beberapa ini. Baru ini anak UGM juga baru-baru ini dia baru saya bimbing. Ini 7 tahun nggak tamat-tamat. Coba, ini ada lagi baru tudip 1 di sini di Bandung ini.
Udah saya jumpai dosen, habis itu dia kabur. Ini ada pepaya, ya. Ini numbuh di batu ini, tapi bisa berbuah. Sesulit apapun keadaan bilang. Di hita saluhuna, peperangan itu terlumubi anak penami, anak-anak kita yang ada di sini, ya. Percayalah, aktiflah di grup ini, kita akan bimbing. Yang apapun jurusanmu bisa saya bimbing, ya. Itu keahlian saya untuk tugas akhir, ya. Jadi supaya Anda itu nggak susah tamat. Kemarin mudah-mudahan ada di sini si Grace. Kemarin dia saya kasih tahu, kamu kuliah di mana di Dimension? Itu kebetulan dosen-dosen Dimension itu mayoritas itu teman-teman dan sebagian itu murid saya. Saya telepon, ini ada anak aku di situ ya, tolong dijagain, aku bilang. Siap bos, katanya. Kan itu kan juga bermanfaat. Itu loh buat anak-anak kita. Bukan kita nakut-nakutin, tapi kalau kita ada yang kita kenal di situ, setidaknya dosen itu juga akan memberikan perhatian khusus. Inilah gunanya kita bikin forum ini. Jadi mohon nanti setiap aktivitas itu kita akan laporkan di grup orang tua. Di masa pandemi ini mungkin orang susah cari kerja. Si Ferlin yang tadi saya bilang presentasi itu dia udah keterima kerja di PT Agrowisata tadi gitu loh. Ya. Ya bekerja juga secara virtual. Kenapa? Apa yang dilihat? Tapi itu adalah skillnya. Gitu loh, keahlian yang dilihat. Makanya dia bisa bekerja. Tidak susah kita merekomendasikan seseorang kalau dia punya keahlian. Tapi kalau keahliannya tidak punya, ini akan susah kita untuk merekomendasikan. Nah, mungkin itu gambarannya. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang paham kita diskusikan di sini. Nah, tapi itulah kira-kira. Ini ketulusan hati saya buat kita keluarga. Mohon jawabin secara negatif. Tapi adalah ini kecintaanku buat Turnip ini lebih maju gitu loh. Nah, ini contoh nih. Kita akan melakukan 3 international conference tahun ini. Bodyguard saya semua Turnip. Saya bangga di situ, ya. Kalau dilihat ini saya tunjukin ini biar lihat ini. Ini sebagian karena supaya jangan terlalu banyak turnipnya, ya. Ini saya bikin ini ada namanya sebagian saya singkat-singkat supaya jangan terlalu kelihatan KKN-nya, ya. Tapi ya mereka supaya experience gitu loh, supaya mereka bagaimana mereka ngerasakan, bagaimana mereka belajar bahasa Inggris, bagaimana mereka bisa jadi menulis, bagaimana mereka bisa mengorganize event internasional. Itu yang pengen saya ajarkan sama mereka gitu. Ya. Bentar, saya share dulu. Ini biar nanti, makanya kalau saya kirim itu link-link di grup, mohon dibuka lah. Jadi mohon kahitan ada dua-dua, mau kirim isi buka kamu, suku kamu nak tayah aduh boy, kirim jadi nah, orang luar tinyon neng gunanya tuh, ba. Nah, diskusi kita tuh, nggak gabe, adong kita Tarong pembelajaran kayak nakta. Karena mulut apa sebelum itu barana, anak biasa pas nonton kote mah, sibuk saya nonton terus kan. Sibuk nonton tiga tentang sibuk kan. Kali ini loadingnya agak lama nih internetnya nih. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin saya tawarin beberapa kali peperan turnip waktu ada event internasional di Medan. Peperan turnip gratis, ayo masuk. Nggak ada yang datang itu. Yang mendaftar itu nggak ada. Ada pun itu yang datang itu kayaknya sih kelihatan terpaksa itu datang karena takut dimarahin orang tuanya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalaupun karena terpaksa nggak apa-apa. Mungkin awalnya terpaksa tapi lama-lama nanti dia akan bisa menikmati dan mudah-mudahan bisa suka. Ya, gitu. Makanya kita berharap memang bagaimana supaya lebih banyak peperan turnip ini yang lebih maju dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh turnip ya. Dan mohon tadi syaratnya untuk kelulusan, untuk tugas akhir segala macam itu mohon anak-anak kita diarahkan dan dikondisikan. Nah itu mungkin sedikit paparan nanti sebelum diskusi.